Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 12? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat, kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Langsung saja, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Ya, kita masuki ke dalam materi kita mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Nah, di dalam faktor-faktor penyebab perubahan sosial ini, terdapat dua faktor, yaitu faktor internal, yang kedua ialah faktor eksternal. Kita masuki yang pertama, faktor internal. Nah, faktor internal ini, mengalami perubahan sosial terjadi dari dalam masyarakat itu sendiri. Nah, faktor-faktor penyebabnya apa saja? Nah, terdapat beberapa faktor penyebab di faktor internal. Yang pertama ialah bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, bertambah atau berkurangnya penduduk ini, dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur dalam masyarakat. Nah, terutama pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua ialah penemuan-penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini, dibedakan menjadi dua arti. Yang pertama ialah discovery, kemudian yang kedua adalah invention. Nah, apa sih yang dimaksud dengan discovery dan invention? Nah, invention adalah proses untuk menghasilkan suatu unsur-unsur kebudayaan baru dengan mengkombinasikan atau menyusun kembali unsur-unsur kebudayaan lama masyarakat. Nah, sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat maupun gagasan. Nah, di sini, discovery ini bisa menjadi invention. Nah, apabila masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan-penemuan tersebut, dan penemuan baru ini, umumnya mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada masyarakat. Nah, apa saja pengaruhnya? Nah, yang pertama, penemuan baru ini akan menimbulkan pengaruh pada bidang-bidang lain. Kemudian yang kedua, penemuan baru ini mengakibatkan perubahan yang menjalar dari suatu lembaga ke lembaga masyarakat yang lainnya. Dan yang ketiga, beberapa penemuan baru dapat mengakibatkan suatu jenis perubahan. Nah, ini faktor yang kedua, yaitu penemuan-penemuan baru. Nah, faktor yang ketiga ialah pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Nah, pertentangan masyarakat atau konflik sosial merupakan suatu penyebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan. Nah, pertentangan ini, dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Nah, pertentangan tersebut dapat menimbulkan perubahan sebagai berikut. Yang pertama, pertentangan berkaitan dengan sistem patrilinear pada etnis Batak. Nah, contohnya, apabila ayahnya meninggal dunia, maka hak asuh anak itu berada pada keluarga dari almarhum ayah, walaupun dia tinggal bersama ibunya. Kemudian yang kedua, pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua. Nah, contohnya ini pertentangan pada masa kemerdekaan Republik Indonesia antara golongan muda dengan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, yang ketiga ialah pertentangan elit politik dalam pencalonan. Nah, pencalonannya contohnya kepala daerah atau kepala negara. Nah, ini merupakan pertentangan masyarakat atau konflik sosial yang terjadi yang menyebabkan faktor perubahan sosial. Nah, yang keempat terjadinya pemberontakan atau revolusi. Nah, faktor yang ini diakibatkan contohnya
terdapat beberapa elemen-elemen ketika masyarakat ingin memerdekakan. Nah, terjadilah yang namanya revolusi. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya perubahan sosial berdasarkan faktor internalnya. Nah, yang selanjutnya ialah faktor eksternal. Nah, faktor eksternal perubahan yang terjadi berada dari luar masyarakat. Nah, apa saja? Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Nah, saya contohkan faktor eksternal dari lingkungan fisik apabila terjadi bencana alam. Contoh, gempa bumi, tsunami, banjir bandang, longsor, dan sebagainya yang mengakibatkan mereka harus berpindah dari tempat awal kepada tempat baru. Nah, ketika mereka berpindah ini, mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya yang menyebabkan sebuah perubahan sosial, terkhusus pada kelembagaannya, terkhusus pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, yang kedua contohnya adalah peperangan. Nah, peperangan juga merupakan faktor perubahan eksternal. Karena apa? Karena peperangan misalnya dengan negara lain dapat merubah sistemnya. Nah, saya contohkan misalnya Palestina dengan Gaza. Palestina dengan Israel misalnya gitu kan. Nah, Israel mengambil wilayah dari Palestina, yang mana unsur kewilayahan Palestina ini pasti berubah. Yang dulunya luasnya sekian bisa sekian. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya perubahan berdasarkan faktor eksternalnya. Nah, yang ketiga ialah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Nah, dalam hal ini dua kebudayaan saling bertemu dan kebudayaan lainnya memberikan pengaruh. Nah, budaya yang diterima masyarakat tanpa pemaksaan biasanya kita sebut dengan demonstration effect. Nah, apabila budaya tersebut ditolak atau bertentangan dengan masyarakat, ini disebut nama cultural animosity. Nah, apabila salah satu kebudayaan tersebut saling bertemu, memiliki taraf teknologi yang tinggi, maka akan terjadilah yang namanya asimilasi atau peniruan unsur-unsur kebudayaan tersebut. Nah, inilah dia beberapa faktor yang menyebabkan perubahan sosial. Nah, apabila ada yang kurang paham atau kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam kolom komentar. Cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.